Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz izin bertanya Ustadz, nama saya Abu Faiz. Sekarang banyak fenomena hijrah Ustadz. Fenomena hijrah. Fenomena hijrah. Iya. Namun hijrahnya itu macam-macam, ada hijrah versi 1, artinya benar-benar, artinya mereka memang meninggalkan musik dan segala macam. Lalu ada juga versi kedua, mereka mengatakan mengklaim itu hijrah, tapi satu sisi masih suka musik dan sebagainya. Lalu juga versi yang lain juga harus mendirikan negara Islam dan sebagainya. Nah sebenarnya kenapa bisa banyak versi hijrah seperti itu Ustaz? Menurut ilmu antum mungkin bisa kasih nasihat buat kami Ustaz. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Akibatnya mungkin bisa membingungkan umat jadinya. Ini hijrah yang mana yang sebenarnya yang sesuai dalil gitu. Surah Ustaz, jazakallahu khair. Yang membuat umat bingung adalah kaki umat tidak kokoh untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Umat itu tidak memiliki ilmu yang kokoh. Kakinya itu tidak berdiri tegap. Dia masih bingung menentukan hak yang mana, yang batil yang mana. Ketika ilmunya sudah matang, ilmunya sudah mapan, ilmunya sudah seperti yang dia minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Sudah kokoh kakinya di situ. Yang hak sudah terlihat hak, yang batil telah terlihat batil. Ini yang saya maksud kekokohan dalam ilmu. Adapun kekokohan dalam amal, permintaan berikutnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ini amal. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak adalah hak, kekokohan ilmu. Berikan saya kekuatan untuk mengikutinya, kekuatan amal. Wa arinal batila batila. Tunjukkan kepadaku yang batil adalah batil, kekuatan ilmu, kekokohan ilmu. Warzuqni ijtinabah. Berikan aku kekuatan untuk meninggalkannya, kekuatan amal. Nah, ketika umat Islam tidak kokoh di dalam menentukan, dalam menilai mana yang hak, mana yang batil, akhirnya rancu. Ketika rancu, akhirnya ragu. Ketika ragu, akhirnya geleng-geleng, entah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Coba kalau dia tahu yang mana hitam, yang mana yang putih, nggak akan dia ragu. Ketika masih, oh itu hitam itu. Nah, ini yang benar, ini yang putih. Karena hidup itu hanya dua, seperti saya katakan tadi, hak, batil, benar, salah, diizinkan, tidak diizinkan, dibolehkan, tidak dibolehkan, jalan ke neraka, jalan ke surga. Hasil akhirnya surga, neraka, nggak ada yang lain. Jadi sekarang ketika umat tidak bisa menentukan ini hak, ini batil, karena maaf, kekurangan ilmu atau ketidakkokohan berilmu, akhirnya semua dinilai benar. Yang penting niatnya benar, nggak bisa dengan niat saja. Sehingga terjadilah apa yang antum tanyakan tadi, fenomena hijrah beraneka ragam Ustaz. Mana sih yang benar? Ragu kan? Mana sih yang benar? Itu menunjukkan ragu. Kenapa ragu? Karena ilmu nggak kuat. Ilmu nggak kokoh untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Sehingga hijrah gini, hijrah juga, hijrah yang gini, hijrah juga, hijrah pola begini, hijrah juga namanya. Asal namanya hijrah, dianggap benar. Enggak. Hijrah yang benar adalah meninggalkan yang haram kepada yang halal. Meninggalkan yang Allah haramkan kepada yang Allah izinkan. Al-wal muhajiru, kata Nabi. Orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan untuk dia lakukan. Kalau dia tinggalkan musik, kemudian pindah kepada aliran takfir, mengkafir-kafirkan orang, mungkin saja musiknya lebih baik daripada mengkafirkannya itu. Mungkin saja. Allah yang maha menilai. Kenapa? Dia keluar dari sarang harimau, masuk ke dalam sarang singa. Tetapi kalau dia tinggalkan musik, dia benar-benar duduk mengaji Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in yang sudah direkomendasi Rasul sebagai umat terbaik. Kemudian dia tinggalkan musik itu, dia tinggalkan dunia maksiatnya itu. Benar-benar dia menata ilmu, dirinya di atas ilmu. Benar-benar dia perbaiki sholatnya, dia perbaiki puasanya, dia perbaiki wudhunya sebelum sholatnya, dia perbaiki kejujurannya, dia perbaiki matanya, dia perbaiki telinganya, dia perbaiki mulutnya, dia perbaiki langkah kakinya, dia perbaiki temannya, dia perbaiki pola berpakaiannya. Walau tidak mesti harus pakai jubah, tapi jangan isbal bagi laki-laki, jangan membuka aurat bagi perempuan, jangan sempit. Kalau itu dia lakukan dengan benar, maka dia hijrah yang sebenar-benar hijrah. Kata Nabi, orang yang hijrah yang benar itu meninggalkan yang Allah haramkan, menuju apa yang Allah izinkan, Allah halalkan. Jadi kenapa umat Islam mulai bingung? Kenapa? Karena kaki tidak kuat untuk menilai, ilmu tidak kokoh untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga akhirnya ragu. Sehingga akhirnya, udahlah saya ambil pola sendiri karena saya ragu, ambil pola sendiri. Agama itu bukan pola-polaan. Agama itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.